Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Yulianti, NIM 17231121 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mode Pembelajaran IPA berbasis problem solving pada materi cahaya dan alat optik terhadap pencapaian KKM peserta didik SMP kelas 8. Ini merupakan salah satu tugas dari metodologi penelitian pembelajaran IPA. Baiklah, pada bab 1 pendahuluan ada latar belakang, di mana pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku, baik perorangan maupun kelompok, dalam usaha pendewasaan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Selanjutnya ada tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini tercapai apabila terjadi peningkatan komponen-komponen penting dalam pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yang memegang peran penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia adalah guru. Guru harus belajar dengan aktif dan seksama tentang cara peningkatan mutu pendidikan dengan cara menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan dalam desain pembelajaran. Selanjutnya ada pendidikan di Indonesia. Upaya pendidikan di Indonesia ini selalu dilakukan oleh pemerintah demi memajukan kualitas pendidikan di mata dunia. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan strategi dan wahana yang sangat baik dalam membina sumber daya manusia di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Indonesia salah satunya dengan pendidikan formal di Indonesia di salah sekolah dilaksanakan pada berbagai jenjang. Selanjutnya ada kualitas guru di Indonesia. Kualitas guru di sekolah mempengaruhi kualitas pendidikan dan memberi dampak terhadap kemajuan pendidikan. Sedangkan hasil belajar siswa merupakan hasil dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan mutu tidak dapat lepas dari peningkatan kualitas pembelajaran. Dan terkait kualitas pembelajaran, maka sangat erat hubungannya jika dikaitkan dengan model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknik pembelajarannya. Di sini, kreativitas guru dalam mengajar sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah merupakan proses pembelajaran yang terdapat interaksi antara peserta didik dengan guru. Pembelajaran merupakan proses yang rumit karena menggunakan berbagai kegiatan dan tindakan dalam pencapaian tujuan suatu pembelajaran yang baik. Ceramah merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh guru saat pembelajaran, akan tetapi cenderung tidak melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran karena hanya berpusat pada guru. Selanjutnya ada metode ceramah dalam pembelajaran. Dengan metode ceramah, peserta didik hanya mendengar apa yang guru terangkan dan tidak melakukan sesuatu hal atau tindakan untuk mendapat suatu pengetahuan, sehingga ceramah seringkali dianggap kurang efektif. Apabila guru dalam proses pembelajaran menggunakan metode ceramah dan hanya berpusat pada materi, maka akan membunuh kreativitas siswa. Pada akhirnya, siswa merasa kesulitan jika menghadapi permasalahan yang ada. Apabila guru dalam proses pembelajaran menggunakan metode ceramah dan hanya berpusat pada materi, maka akan membunuh kreativitas siswa. Pada akhirnya, siswa merasa kesulitan jika menghadapi permasalahan yang ada. Nah, untuk solusinya, dipilihlah model problem solving, dihadapkan dapat mendorong peserta didik berantusias dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, adanya fenomena-fenomena yang ada dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan mencapainya KKM bagi peserta didik. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu, pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa tidak sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Nah, selanjutnya, pada kurikulum yang berlaku, guru diharapkan menggunakan model pembelajaran dalam proses pembelajaran. Namun, guru masih menggunakan metode konvensional atau ceramah dalam menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya, guru diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengembangkan,
menemukan, menyelidiki, memecahkan masalah, dan menangkap ide yang ada di dalam diri masing-masing peserta didik. Pada akhirnya, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar kognitif pada dirinya dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya ada batasan masalah, di mana di batasan masalah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kemampuan memecahkan masalah peserta didik kelas 8 SMP ini masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan pada saat guru memberikan permasalahan, peserta didik kurang memberikan jawaban memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Padahal, dengan peserta didik dapat mengatasi persoalan atau memecahkan masalah yang terdapat pada materi, maka akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Selanjutnya, proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dikatakan berhasil apabila hasil belajar peserta didik mencapai KKM 75%. Tetapi kenyataannya lebih dari 50% peserta didik yang nilainya kurang dari KKM. Nah, yang terakhir, menggunakan mode problem solving diharapkan dapat mendorong peserta didik berantusias dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama itu, bagaimana pengaruh mode pembelajaran IPA berbasis problem solving pada materi cahaya dan alat optik terhadap kemampuan memecahkan masalah peserta didik SMP. Selanjutnya kedua, bagaimana pengaruh model pembelajaran IPA berbasis problem solving pada materi cahaya dan alat optik terhadap pencapaian KKM peserta didik SMP. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh model pembelajaran IPA berbasis problem solving pada materi cahaya dan alat optik terhadap kemampuan memecahkan masalah peserta didik SMP. Selanjutnya kedua, mengetahui pengaruh model pembelajaran IPA berbasis problem solving pada materi cahaya dan alat optik terhadap pencapaian KKM peserta didik SMP. Nah, untuk manfaat penelitiannya ada 3. Bagi peserta didik itu, model pembelajaran problem solving ini dapat menerapkan keterampilan proses sains peserta didik. Peserta didik akan terdorong untuk aktif di dalam pembelajaran, menentang untuk berpikir, memotivasi untuk terus mencari tahu, hingga akan menimbulkan proses belajar yang efektif. Nah, untuk bagi guru ada 2. Yang pertama itu menambah wawasan guru mengenai model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendekatan saintifik yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menambah wawasan guru untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan pemahaman konsep peserta didik. Nah, untuk manfaat bagi peneliti itu menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan problem solving, sehingga ketika menjadi guru dapat dijadikan sebagai salah satu model atau metode pembelajaran yang akan diterapkan. Selanjutnya di bab 2 kajian pustaka, yang pertama landasan teori. Di landasan teori ini ada 7. Yang pertama, proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan proses kegiatan interaksi antara 2 unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokoknya. Yang kedua, ada konsep belajar dan mengajar, di mana proses belajar itu sendiri bersifat individual dan konseptual. Artinya, proses belajar tersebut terjadi dalam individu sesuai dengan perkembangan dan lingkungannya. Yang selanjutnya ada hakikat IPA, di mana hakikat IPA ini terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama sebagai sains sebagai produk sains merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh manusia untuk mengetahui dirinya dan lingkungannya. Sains sebagai produk akan mencakup konsep hukum dan teori yang dikembangkan sebagai rasa ingin tahu manusia dan untuk keperluan manusia. Selanjutnya yang kedua, sains sebagai proses pengajian. Dari segi proses disebut juga keterampilan proses sains atau proses sains adalah sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena alam dengan cara tertentu untuk memperoleh ilmu dan mengembang ilmu selanjutnya. Yang ketiga adalah sains sebagai sikap ilmiah, di mana sikap ilmiah adalah sikap yang dimiliki para ilmuwan
dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan baru. Sikap tersebut diantaranya objektif terhadap fakta, jujur, teliti, dan bertanggung jawab, serta terbuka. Selanjutnya, model pengembangan pembelajaran dengan pendekatan problem solving, di mana yang pertama itu dari segi pengertian. Pengertian dari model pendekatan problem solving ini adalah suatu cara mengajar yang merangsang seseorang untuk menganalisa dan melakukan sintesa dalam suatu struktur atau situasi di mana masalah itu berada. Nah, selanjutnya metode ini menuntut kemampuan untuk melihat sebab akibat atau relasi-relasi di antara berbagai data, sehingga pada akhirnya dapat menemukan kunci pembuka masalahnya. Nah, kegiatan semacam ini merupakan ciri khas daripada suatu kegiatan inteligensi. Selanjutnya, dari tujuan model pembelajaran problem solving ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi kelak di masyarakat. Para ahli berpendapat bahwa kemampuan memecahkan masalah ini dalam batas-batasan tertentu dapat dibentuk melalui bidang studi dan disiplin ilmu yang diajarkan oleh Soeharto dalam Wena. Nah, selanjutnya kedua, menggunakan pengetahuan yang didapat untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan materi. Yang ketiga, siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisanya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Nah, yang keempat, potensi intelektual meningkat. Selanjutnya, yang kelima, siswa belajar sebagaimana menemukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuannya. Nah, untuk langkah-langkah dari model pembelajaran problem solving ini, yang pertama, adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari siswa sesuai dengan taraf kemampuannya. Yang kedua, mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, bertanya, berdiskusi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Nah, dugaan jawaban ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh pada langkah kedua di atas. Nah, selanjutnya yang keempat, menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini, siswa harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. Nah, yang kelima, menarik kesimpulan. Artinya, siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah yang ada. Nah, untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini, yang pertama, pengertian kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Suatu pembelajaran dikatakan berhasil adalah salah satunya hasil belajar kognitif peserta didik telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditentukan. Jadi, ketuntasan belajar peserta didik ditentukan oleh kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini. Nah, untuk kriteria penetapan KKM ini, penetapan kriteria KKM dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria atau aspek dari KKM ini. Di setiap mata pelajaran ditentukan oleh 3 hal, yaitu yang pertama kompleksitas, yang kedua daya dukung, yang ketiga intake. Nah, selanjutnya pada peserta didik SMP, dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Peserta didik pada jenjang SMP rata-rata berusia kisaran 11 hingga 15 tahun. Yang terakhir, LPD, di mana LKPD ini merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung RPP dan merupakan alat yang digunakan oleh guru dalam mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, di penelitian relevan yang saya ambil ada 3.
Yang pertama itu dari Taufik Hendra pada tahun 2016 dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Pendekatan Problem Solving pada Materi Pewarisan Sifat kelas 9 SMP Negeri 37 Padang. Yang kedua dari Milta Dwi Pisaba tahun 2014 dengan judul Pengaruh Metode Problem Solving terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Keterampilan Berpikir Kreatif peserta didik SMK SMTI Bandar Lampung. Yang ketiga dari Citra Hanum Wardani pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran IPA Berbasis Problem Based Learning pada materi pencemaran lingkungan terhadap kemampuan memecahkan masalah dan pencapaian KKM peserta didik SMP. Selanjutnya di kerangka berpikir, yang pertama itu dengan judul materi cahaya dan alat optik, di mana yang saya ambil itu agar pencapaian KKM siswa yang dari rendah menjadi tinggi, yang diterapkan menggunakan pendekatan problem solving disertai LKPD, agar dengan meningkatnya pencapaian KKM siswa ini akan semakin meningkat. Hasil yang diharapkan dengan pendekatan problem solving ini disertai LKPD adalah meningkatnya hasil belajar siswa sehingga siswa mampu memahami materi cahaya dan alat optik dengan baik melalui pendekatan problem solving, dan siswa menemukan konsep materi itu sendiri serta membangun sendiri pemahamannya mengenai materi pembelajaran dengan cara mengerjakan soal-soal problem solving dalam LKPD. Selanjutnya di bab 3 dengan metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian sebagai eksperimen semu atau kuasi eksperimen, karena penelitian ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Untuk desain penelitian yang saya gunakan adalah eksperimen kuasi dengan desain penelitian pretest-protest, no equivalent, control group design. Yang selanjutnya prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Pada setiap siklus memiliki tahapan-tahapan tertentu, di mana tahapan yang pertama itu adalah tahapan perencanaan atau planning. Pada tahapan perencanaan ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, mempersiapkan dan merancang perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, LKPD, dan alat evaluasi. Yang kedua, merencanakan tugas kelompok yang harus dikerjakan siswa di LKPD. Selanjutnya, yang ketiga, menyusun kelompok belajar siswa dengan merangkai siswa sesuai dengan kemampuan akademik dalam kelas, yaitu kelompok sebanyak 25% dari seluruh siswa yang diambil dari ranking urutan pertama, kelompok tengah 50% dari siswa yang diambil dari urutan setelah diambil kelompok pertama, dan yang kelompok bawah sebanyak 25% dari seluruh siswa, yaitu terdiri dari siswa yang diambil dari kelompok pertama dan kelompok kedua atau menengah. Selanjutnya di tahapan melakukan tindakan, yang pertama melakukan absensi siswa dan pengolahan kelas, yang kedua mengadakan persepsi, yang ketiga menjelaskan bagaimana pendekatan yang akan digunakan, yaitu menggunakan pendekatan problem solving, yang keempat membentuk kelompok diskusi siswa, yang kelima menyampaikan tujuan pembelajaran pada siswa, yang keenam membagikan bahan ajar berupa LKPD tiap kelompok diskusi siswa, yang ketujuh meminta siswa untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing dengan menjawab pertanyaan berupa problem solving pada setiap LKPD. Nah, selanjutnya yang ke-8, bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Yang terakhir, mengarahkan pada siswa untuk mempelajari materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Yang ketiga ada tahap pengamatan atau observasi, di mana pengamatan ini proses pembelajaran dibantu oleh 2 orang kolaborator dengan mengisi lembar pengamatan yang disediakan. Yang terakhir ada tahapan refleksi atau reflection, di mana tahapan ini dibagi menjadi 3, menganalisis setiap pertemuan
melakukan observasi setelah menganalisis kelemahan dan keberhasilan pembelajaran, memahami konsep dalam pewarisan cahaya dan alat optik pada materi cahaya dan alat optik dengan pendekatan problem solving disertai LKPD. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang menggunakan pendekatan problem solving disertai LKPD. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap kompetensi belajar siswa. Selanjutnya, instrumen penelitiannya. Selanjutnya di instrumen penelitiannya itu ada dua. Yang pertama, validitas. Tes dikatakan valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Untuk mengetahui valid atau tidaknya tes dapat dianalisis dengan validitas tes ini. Yang kedua, dengan reliabilitas. Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas, yaitu koefisien ini korelasi yang menunjukkan derajat hubungan antara dua hasil pengukuran yang diperoleh dari instrumen atau prosedur yang sama. Selanjutnya yang terakhir, teknik analisis data, di mana untuk hasil belajar siswa yang acuannya hasil tes ranah kognitif dikategorikan tuntas apabila telah mencapai KKM yang telah ditetapkan sekolah, yakni 75%. Untuk menganalisis data hasil belajar siswa ini digunakan analisis deskriptif dengan rumus KI sama dengan SB per SM dikali 100. Baiklah, itulah hasil presentasi proposal saya. Apabila ada yang kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.